Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kesempatan ini, saya akan menjelaskan fasilitas atau formula ya di Excel. Salah satu formula yang sering digunakan untuk mengolah data ya. Nah, untuk nama formula ini adalah VLOOKUP ya, VLOOKUP. Jadi VLOOKUP di mana fungsi ini digunakan untuk membaca data dari tabel lain. Jadi misalkan kita memiliki data di tabel lain, data sumber atau data induk ya, itu tabel lain, kemudian membuat laporan di tabel tabel pengolah data. Nah, ini kita menggunakan fungsi yaitu VLOOKUP ya. Sebenarnya ada dua, tapi nanti saya pisah ya. Jadi untuk saat ini VLOOKUP, mungkin video berikutnya nanti kita coba pelajari terkait dengan fungsi HLOOKUP ya. Oke, untuk VLOOKUP ini saya jelaskan dulu. Baik, untuk VLOOKUP bentuk rumusnya yaitu bentuk dari fungsi atau formula VLOOKUP itu adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka data kunci titik koma tabel induk titik koma nomor kolom. Jadi komponen dari fungsi VLOOKUP ini ada 3 data kolom, ini data kunci ya, maaf. Data kunci ini digunakan untuk menentukan kunci pembacaan data. Kemudian tabel induk ini digunakan untuk mendeskripsikan tabel sumber ya, data yang sumbernya sebagai sumber pengolahan data yang disimpan dalam tabel induk ini. Kemudian nomor kolom, yaitu nomor kolom dari tabel induk ini dibaca dari kiri. Jadi kolom paling kiri itu kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Nah, dalam penggunaan fungsi VLOOKUP ini ada beberapa syarat. Pertama yaitu harus ada 2 tabel atau lebih. Jadi yang dimaksud 2 tabel di sini yaitu tabel induk ini dan tabel untuk mengolah data. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua harus ada data kunci. Jadi harus ada data yang sama dari kedua tabel tersebut ya. Jadi di tabel induk dan tabel laporan atau tabel pengolahan data itu harus ada dan sama persis. Sama persis di sini yaitu ya jumlahnya, karakternya harus sama, kemudian datanya juga harus sama. Oke. Kemudian yang ketiga, itu adalah tabel induk ini harus diurutkan berdasarkan data kunci. Jadi diurutkan
ascending ya, jadi dari A ke Z atau dari angka terkecil ke terbesar. Kemudian untuk memudahkan dalam pengolahan data, yang keempat itu adalah tabel induk diberi nama, jadi diberikan identitas agar lebih mudah dalam pemanggilan data di fungsi VLOOKUP ini. Baik, kita coba untuk kita aplikasikan ya. Kita langsung contohkan dalam di Excel-nya ya. Misalkan kita memiliki data tentang data barang ya. Nah, misalkan kita memiliki data, misalkan kodenya M, misalkan nama barangnya meja, kemudian jenisnya misalkan mebel, harga satuannya misalkan 500.000. Kemudian punya data lagi, kodenya E, misalkan nama barangnya monitor, jenis barangnya misalkan elektronik, harganya misalkan 900.000. Kemudian punya data lagi, misalkan papan tulis, misalkan di sini jenisnya yaitu alat kantor misalkan. Kemudian harganya misalkan 300.000. Nah, ini misalkan ini saja. Kemudian kita format ya, kita berikan garis atau border. Nah, kemudian kita memiliki tabel lagi, yaitu tabel untuk pengolahan data. Misalkan laporan inventaris misalkan. Baik, jadi kita memiliki data seperti ini untuk tabelnya. Nah, kodenya harus ada di sini sama dengan yang ada di sini, tapi jumlahnya bisa lebih ya, jumlah barisnya ya maksudnya. Oh, tempatnya keliru ya. Ini di kode di sini. Ini kita pindah. Untuk pindah seperti ini caranya. Jadi di blok ya, dari atas sampai bawah, kemudian arahkan di frame-nya. Nah, kalau muncul kursor seperti itu, jadi ada kursor kemudian ada plus, anak panah plus itu klik tahan geser. Nah, seperti ini caranya ya untuk memindah. Kemudian untuk penomoran kita buat deret. Nah, seperti ini. Baik, kita memiliki data ini. Nah, ini kita coba isi. Ini jumlah
Ini misalkan kita buat manual. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian nama barang ini kita isi dari tabel induk ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP tadi seperti apa bentuknya? Harus ada dua tabel atau lebih, berarti ini sudah memenuhi syarat pertama. Kemudian yang kedua, harus ada data yang sama antara tabel induk dan tabel laporan. Nah, data yang sama itu mana? Yaitu kode yang ada di sini dan kode yang ada di tabel kedua. Ini adalah syarat kedua dari fungsi VLOOKUP. Kemudian tabel induk datanya diurutkan. Nah, ini kita urutkan dengan cara kita blok ya, seperti ini. Untuk tabel induknya kita blok dari judul kolom, yaitu kode nama barang itu ikut di blok dari sini. Kemudian kita urutkan menggunakan data, kemudian sort berdasarkan apa? Nah, di sini sort by kode, kemudian cell value berarti nilainya, kemudian order ini adalah pengurutan data, bentuk pengurutan data ya, jadi bisa A ke Z atau sebaliknya. Nah, seperti ini, atau custom. Nanti kita pelajari tersendiri terkait dengan ini ya. Jadi AZ, oke. Nah, seperti ini. Jadi urutnya berdasarkan ini. Jadi yang diurutkan bukan kodenya saja, tapi yang sini juga ikut ya, kolom nama barang, jenis barang itu ikut pindah juga. Tuh, jadi harus diblok keseluruhan seperti ini. Nah, kemudian tabel induk diberi nama. Nah, untuk pemberian nama ini tidak keseluruhan, dari tidak kolom, nama kolom itu ikut tidak, tapi cukup datanya saja dari sini. Jadi data paling atas, bukan judul kolom tapi data paling atas. Ini kita beri nama. Misalkan kita beri nama barang. Nah, cara memberi nama bagaimana? Kita blok dari kiri atas ke bawah kanan, kemudian di name box ini kita klik ya, kita klik, kemudian kita beri nama barang, kemudian terakhir jangan sampai lupa harus di enter. Jadi harus di enter, syaratnya di enter ya. Oh, maaf tadi. Oke, sudah ya. Jadi kalau kita blok seperti ini, nah kalau kita blok seperti ini, misalkan kita klik ya, cara memastikan bahwa ini sudah diberi nama dengan benar. Kalau kita blok akan muncul nama tabelnya, yaitu barang. Atau kita gunakan drop down-nya ya, panah ke bawah, kita klik nama yang sudah kita tulis tadi, maka akan mengeblok salah satu tabel. Nah, ini menyatakan bahwa untuk pemberian nama itu sudah sesuai ya, ini yang terblok. Itu caranya. Baik. Nah, kemudian kalau sudah kita beri nama, baru kita aplikasikan formulanya. Nah, kalau misalkan yang akan kita isi itu adalah di nama barang, ini di paling atas, maka kursornya harus kita letakkan di sini. Ini. Nah, kemudian formulanya apa? Sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian diikuti data kunci. Data kunci itu adalah data yang sama di tabel yang sama, bukan tabel di sini, tapi tabel yang ada di sini, bukan di induk tapi di laporan. Ini kan yang sama tadi kode, maka kita klik begitu saja, nanti akan masuk alamat selnya, yaitu B10. Kemudian titik koma jangan lupa sebagai pemisah komponennya. Kemudian tabel array berarti tabel induknya, dengan cara kita tuliskan nama tabel tadi, yaitu barang. Nah, seperti ini. Kalau kita tulis benar, namanya benar, maka akan mengeblok ini dengan warna yang sama ini. Tuh. Kemudian koma,
atau titik koma, kolom yang datanya diambil. Kalau kita mengambil nama barang ini, berarti kolom ke ini 1, ini 2, berarti kolom ke 2. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Enter. Maka di sini dituliskan meja. Kenapa kok muncul di sini meja? Karena kodenya M. Kodenya M itu di mana? Kita lihat di sini datanya M, nama barang meja. Itu. Kemudian ke bawah, apakah ditulis seperti itu tadi? Tentu tidak. Kita tinggal copy saja ke bawah. Jadi kita klik, kemudian kanan bawah dari sel ini ya, kemudian klik tahan geser. Nah, seperti ini ya. Jadi kita membuat rumusnya itu hanya di baris pertama saja, ke bawah itu tidak perlu dituliskan lagi, cukup dibuat deret atau di copy ke bawah, otomatis nanti akan tertulis hasilnya sesuai dengan kode yang ada di sebelah kirinya ini. Itu. Nah, jenis barang, coba jenis barang ini berarti ngambil nih, rumusnya berarti sama dengan nama barang, cuman kolomnya yang berbeda. Kolomnya yaitu 1, 2, 3, yaitu kolom ke 3. Kemudian kuncinya sama, nama tabel juga sama. Itu. Kuncinya sama, B10. Nama tabel induknya sama, barang. Kemudian untuk kolomnya itu di 1, 2, 3. Kurung tutup, enter. Gitu. Oke, harga satuan juga sama, cuman kolomnya saja yaitu kolom ke 4. Oke. Cukup mudah bukan? Jadi kita menyelesaikan tugas untuk mengisi data di tabel laporan itu tidak perlu menuliskan secara manual dengan mencocokkan kode ini secara manual juga, tapi cukup menggunakan fungsi VLOOKUP itu sudah menyelesaikan banyak pekerjaan. Total harga ini kali ini berarti menggunakan sama dengan harga satuan kali itu adalah tanda bintang jumlah, yaitu sel F10. Oke, gitu. Kita blok. Nah, kita select, kita pilih salah satu yang paling atas, kita buat kopian ke bawah. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian ini kita format. Misalkan kita berikan ini koma di depannya ya, ini koma di belakangnya, kemudian ini pemisah ribuan, juga pemisah ribuan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian bisa kita format style. Nah, kita bisa membuat format seperti ini, format tabel. Nah, ini cukup mudah untuk membuat formatnya ya, dengan cara seperti ini. Nah, kok muncul ini seperti ini, apa ini ya? Ini yaitu untuk filter ya. Nah, ini kita bisa hilangkan. Nah, di data filter ini dimatikan ya. Baik, saya kira itu ya untuk salah satu penjelasan salah satu fungsi di VLOOKUP di Excel, yaitu VLOOKUP. Semoga bisa dipahami.
dan ditunggu untuk video berikutnya terkait materi fungsi di Excel yang sering digunakan untuk mengolah data, khususnya yaitu data perkantoran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.